Senjata rahasia Rusia ini bikin NATO tak berkutik. Di tengah hujan rudal yang terus mengguncang Kiev, muncul fakta yang terdengar seperti ironi terbesar dalam perang modern. Sebagian senjata Rusia ternyata masih memakai komponen elektronik buatan Barat. Saat NATO sibuk mengirim bantuan ke Ukraina, chip dan teknologi dari negara-negara sekutunya justru diduga ikut menghidupkan rudal, drone, dan bom luncur Rusia yang menghantam garis depan tanpa henti. Apakah sanksi Barat sebenarnya gagal total? Atau ada permainan yang jauh lebih besar di balik perang ini? Tunggu sampai kita membahas bagaimana Rusia mengubah bom Soviet jadi senjata murah pemecah pertahanan NATO. Footage peluncuran rudal ini mulai ramai beredar setelah Ukraina merilis puing-puing dan detail senjata baru Rusia yang disebut S-71K Kovyor. Dalam rekaman yang muncul di media sosial, rudal ini diduga diluncurkan dari jet tempur siluman Su-57 sebelum melesat rendah menuju target. Sekilas, tampilannya memang tidak semewah rudal jelajah barat seperti Storm, Shadow, atau Jasam, tapi justru disitulah letak bahayanya. Rusia tampaknya sengaja membuat rudal ini lebih sederhana agar murah diproduksi massal. S-71K Kovyor disebut mampu menghantam target hingga jarak 300 km dengan hulu ledak OVAP 250 seberat 250 kg. Mesin turbojet R-500 mendorong rudal ini melaju sambil membawa kombinasi teknologi lama dari Soviet dan elektronik modern. Ironisnya, sebagian besar komponen elektroniknya ini justru diduga berasal dari Amerika, Jepang, Jerman, Taiwan, hingga China. Dibanding rudal Barat, Kovyor memang kalah dalam kecanggihan sensor dan navigasi presisi. Namun Rusia mengimbanginya lewat improvisasi brutal, memakai bom lama yang dimodifikasi menjadi rudal murah berdaya rusak besar. Bahkan ke depan, rudal ini direncanakan bisa dibawa drone siluman S-700 Okhotnik, membuat pola serangan Rusia semakin sulit untuk diprediksi. Kemudian raungan baling-baling Ka-52 Alligator kini menjadi salah satu suara paling ditakuti di garis depan Ukraina. Dalam berbagai footage tempur yang beredar, helikopter serang andalan Rusia ini terlihat melayang rendah di balik pepohonan sebelum tiba-tiba melepaskan rentetan rudal ke arah posisi Ukraina. Dalam beberapa rekaman lain, Ka-52 bahkan tampak memburu drone-drone kecil di udara menggunakan meriam 30 mm terbaru dengan peluru shrapnel berpemicu jarak. Menurut sejumlah kanal militer Rusia, satu kru Ka-52 diklaim mampu menjatuhkan puluhan drone hanya dalam satu misi tempur. Secara teknis, Ka-52 ini memang dirancang sebagai helikopter pengintai sekaligus mesin pembunuh lapis baja. Dengan kecepatan hampir 300 km per jam dan jangkauan lebih dari 1000 km, Alligator mampu membawa kombinasi rudal anti-tank, roket, bom, hingga meriam otomatis 30 mm. Jarak serangnya bahkan disebut bisa mencapai 15-20 km, membuatnya dapat menyerang tanpa terlalu dekat ke garis depan. Dibanding helikopter Barat seperti AH-64 Apache, Ka-52 punya keunggulan pada manuver agresif dan kemampuan bertahan di medan tempur Barat. Namun kelemahannya masih rentan terhadap rudal anti-udara portable dan drone FPV Ukraina. Nah, karena itu Rusia mulai memodifikasi taktik Ka-52, memadukannya dengan drone pengintai dan sistem perang elektronik agar lebih sulit dilacak dan ditembak jatuh. Di tengah perang drone dan rudal modern, Rusia justru kembali memanfaatkan senjata sederhana dengan cara yang tidak biasa. Footage terbaru memperlihatkan peluncur roket tipe 75 kaliber 107 mm buatan dari Korea Utara dipasang di atas kendaraan tempur tanpa awak NRTK Kurir. Dalam rekaman itu, robot darat kecil bergerak perlahan mendekati area tempur sebelum tiba-tiba melepaskan hujan roket ke arah posisi Ukraina. Nah, setelah menembak, kendaraan langsung bermanuver mundur untuk menghindari serangan balasan. Secara teknis, tipe 75 sebenarnya bukan sistem baru. MLRS 107 mm ini dikenal sebagai peluncur roket ringan dengan daya ledak sedang dan cocok untuk menghantam area luas. Namun, Rusia mengubah konsep lama itu menjadi lebih modern dengan memasangnya pada UGV atau Unmanned Ground Vehicle. NRTK Kurir ini sendiri adalah kendaraan robotik kecil yang dapat dikendalikan jarak jauh untuk misi tempur, logistik, maupun serangan cepat di garis depan. Dibanding sistem Barat yang lebih canggih dan mahal seperti HIMARS,
Kombinasi tipe 75 dan Kurir ini memang jauh lebih sederhana. Akurasinya rendah dan daya hantamnya tidak sebesar roket presisi NATO. Tapi, keunggulan utamanya itu ada pada biaya yang murah, produksi cepat, dan risiko minim bagi operator. Selanjutnya ada kemunculan Varan UGV yang menunjukkan bagaimana perang Rusia-Ukraina ini mulai memasuki era robot tempur darat yang sesungguhnya. Dalam footage yang beredar, kendaraan tanpa awak buatan pusat riset Farok ini terlihat bergerak di area tempur sambil membawa peluncur rudal anti-tank Kornet di bagian atasnya. Bentuknya kecil, rendah, dan sulit dideteksi dari kejauhan. Tapi justru dari platform ringkas inilah, rudal penghancur tank bisa ditembakkan tanpa mempertaruhkan nyawa operator. Secara teknis, Varan ini mampu melaju hingga 50 km per jam dan dikendalikan dari jarak sekitar 10 km. Daya tahannya juga cukup lama, bisa beroperasi hingga 8 jam tanpa pengisian ulang. Kombinasi mobilitas tinggi dan rudal Kornet membuat robot ini berbahaya bagi kendaraan lapis baja Ukraina, terutama di area terbuka atau garis pertahanan statis. Perang Laut Hitam kini mulai berubah jadi arena eksperimen senjata tanpa awak Rusia. Dalam footage uji coba yang beredar, kapal drone bernama Shell atau Skorlupa terlihat melaju cepat di permukaan laut sambil membawa drone FPV berbasis kabel fiber optik. Sekilas bentuknya itu tampak sederhana, bahkan lebih mirip speedboat kecil tanpa awak. Tapi di balik desain minimalis itu, Rusia sedang mencoba menciptakan kombinasi baru antara drone laut dan drone udara dalam satu platform serangan. Skorlupa dikembangkan untuk membawa drone FPV lebih dekat ke target sebelum dilepaskan. Dengan sistem fiber optik, operator tetap bisa mengendalikan drone tanpa takut sinyalnya di-jamming oleh perang elektronik Ukraina. Ini menjadi improvisasi penting karena perang elektronik kini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi drone konvensional di medan perang modern. Next, ada footage terbaru bomber Su-34 Rusia menjatuhkan FAB-500T yang sudah dipasangi kit UMPK generasi baru. Dalam rekaman itu, bom dilepas dari ketinggian sebelum meluncur jauh menuju target seperti rudal murah rakitan dadakan. Inilah salah satu perubahan paling berbahaya dalam strategi udara Rusia, mengubah bom gravitasi era Soviet menjadi bom luncur presisi dengan biaya jauh lebih murah dibanding rudal jelajah modern. FAB-500T sendiri membawa daya ledak besar yang cukup untuk menghancurkan bunker, gedung, hingga posisi pertahanan. Setelah dipasangi modul UMPK berupa sayap lipat dan sistem navigasi, bom ini bisa menyerang dari jarak aman tanpa membuat pesawat rudal terlalu dekat dengan pertahanan udara Ukraina. Sementara varian Ovzov 500 membawa efek yang lebih mengerikan. Selain ledakan dan serpihan logam, bom ini juga menyebarkan campuran pembakar yang mampu membakar parit dan bunker di area luas. Terakhir ada laporan terbaru yang ramai dibahas oleh kanal militer Rusia. Drone Geran 2 disebut berhasil menjatuhkan helikopter Mi-24 Ukraina menggunakan rudal udara ke udara R-60. Nah, jika klaim ini benar, maka untuk pertama kalinya drone kamikaze murah berubah menjadi pemburu target udara. Footage dan laporan lapangan menunjukkan bagaimana Geran yang biasanya hanya dipakai untuk menyerang infrastruktur, kini mulai dimodifikasi membawa rudal lawas Soviet untuk menghadapi helikopter dan pesawat rendah. Secara teknis, Geran 2 ini dikenal sebagai drone jarak jauh berbiaya murah dengan kemampuan terbang lambat, namun sulit untuk dihentikan jika diluncurkan massal. Rusia kini tampaknya menggabungkannya dengan rudal R-60, misil udara ke udara ringan yang awalnya dirancang untuk jet tempur era Soviet. Improvisasi ini membuat Geran bukan cuma ancaman bagi gedung atau radar, tetapi juga bagi aset udara Ukraina yang sedang memburu drone. Di garis depan, perang Rusia-Ukraina masih jauh dari mereda. Rusia terus menekan dengan kombinasi drone, bom luncur, dan serangan artileri massal, sementara Ukraina bertahan sambil menunggu tambahan bantuan barat. Di sisi diplomatik, secercah peluang perdamaian mulai muncul meski situasi medan perang masih memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina disebut telah menyetujui permintaannya untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari serta pertukaran tahanan. Trump bahkan menyebut langkah ini bisa menjadi awal dari akhir perang panjang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Situasi ini membuat kekhawatiran eskalasi Rusia versus NATO semakin besar, terutama jika serangan mulai meluas ke wilayah dekat perbatasan negara anggota NATO.